Kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu SPL dan eliminasi Gauss. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa SPL bisa kita nyatakan menjadi augmented matrix atau matriks perluasan. Lalu eliminasi Gauss ini akan digunakan untuk mencari solusinya. Salah satunya dalam pengaplikasian SPL adalah di jaringan listrik. Nanti kita bisa lihat ada contoh soalnya. Jadi kita masuk dulu ke SPL, kita ingat kembali sistem persamaan linear atau SPL dengan M buah persamaan. Jadi ini ada M persamaannya, jadi ada M baris dengan N unknown atau N variabel X1 sampai Xn, itu berbentuk seperti ini. Dan ini disebut linear. Kenapa? Karena setiap unknown-nya ini kita cuma jumlahkan atau kalikan dengan skalar. Jadi di sini cuma dijumlahkan dan dikalikan dengan ini skalar semua. Jadi tidak terjadi perkalian antara variabel dengan variabel. Jadi semuanya muncul pangkat 1 ya. Tidak terjadi misalnya xj kuadrat, ini kan xj kali xj ya. Nah, ini tidak terjadi karena unknown-nya tidak kita kalikan. Juga tidak terjadi misalnya xj xk gitu. Jadi selama ini tidak terjadi, mereka disebut linear. Lalu A11 sampai AMN ini disebut koefisien. Lalu B1 sampai BM jika semuanya 0, maka SPL-nya disebut homogen. Jadi jika ini sama dengan 0, sama dengan 0, sampai sama dengan 0, SPL-nya disebut homogen. Lalu kalau misalnya ada yang tidak 0, salah satunya aja minimal tidak 0, disebut non-homogen. Nah, lalu yang disebut solusi itu adalah X1 sampai Xn, jadi bilangan X1-nya berapa, X2-nya berapa, sampai Xn-nya berapa, yang memenuhi semua persamaan, memenuhi M buah persamaan ini, terpenuhi semua. Lalu vektor solusi adalah X bar, yang isinya adalah X1, X2, sampai Xn. Bisa ditulis dalam bentuk baris, bisa ditulis dalam bentuk kolom. Ya. Ini vektor solusi. Lalu, jika SPL-nya homogen, jika semuanya 0, B1 sampai BM-nya semuanya 0, jadi jika SPL-nya homogen, B1 sampai BM-nya semuanya 0, maka mereka pasti punya minimal satu solusi, yaitu solusi trivial, yaitu saat X1 sampai Xn semuanya 0. Jadi ini pasti terpenuhi, kalau sama dengan 0 semua, pasti terpenuhi saat kita masukkan X1-nya semuanya 0, X2-nya 0, sampai Xn-nya 0. Gitu ya, jadi kalau misalnya solusi trivial, kalau misalnya homogen, dia pasti punya solusi minimal 1. Lalu ada bentuknya, matriks yang tadi, persamaan yang ini, kita bisa tulis dalam bentuk AX bar sama dengan B bar. Atau kalau di buku AX tebal sama dengan B tebal. Ya, karena kita sudah belajar perkalian matriks dengan vektor, kita bisa lihat bahwa A dikalikan dengan X, A dikalikan dengan X bar ini menghasilkan ini. Menghasilkan pernyataan ini. A dikalikan X bar sama dengan B bar itu menghasilkan persamaan yang tadi. Jadi kita sudah punya bentuk yang lebih enak, yaitu matriks dikalikan dengan vektor sama dengan vektor. Lalu kita bahas sekarang ini tertarik hanya saat AJK tidak semuanya 0. Jadi kita tidak bahas saat A-nya adalah matriks 0, karena kan tidak menarik ya, matriks 0 dikalikan dengan X bar sama dengan B bar, mau tidak mau B barnya harus 0, dan X barnya bisa matriks apapun bebas. Jadi itu sudah jelas hasilnya. Kita cuma tertarik dengan yang bisa kita pelajari lebih lanjut, yaitu saat A-nya bukan matriks 0. Lalu di sini N-nya ini komponennya ada N, dan B-nya komponennya ada M. Contohnya di sini, ini adalah matriks augmented. Jadi kita masukkan ini A, sebelah sini sama dengan A tadi, sama dengan ini. Lalu kita tambahkan B-nya sebelah sini. Kadang-kadang di sini tidak ditulis garisnya, garis lurus di sini tidak ditulis. Jadi kita bisa hilangkan interpretasinya. Jadi kita belajar dulu geometrinya saat M sama dengan N sama dengan 2. Jadi contoh di sini
Ini M dan N-nya 2, ini jadi matriks persegi yang sebelah sini. Jadi dia ada dua buah persamaan sekaligus ada dua buah unknown atau variabel. Lalu kita bisa lihat bahwa ini adalah persamaan garis ya. Biasanya kita X dan Y, tapi kita bisa X1 dan X2. Ini adalah persamaan garis lurus. Nah, kita tahu kalau persamaan garis lurus itu kemungkinannya seperti ini. Mereka berpotongan di satu titik. Lalu mereka, ini maksudnya gambarnya adalah mereka saling berhimpit ya. Berhimpit. Ini karena ini sama saja, X1 tambah X2 sama dengan 1. Dia merupakan garis yang sama dengan 2X1 ditambah 2X2 sama dengan 2. Atau mereka bisa sejajar, artinya tidak pernah bertemu. Jadi, karena solusi itu adalah yang memenuhi semuanya, dua-duanya. Jadi kalau terjadi seperti ini, solusinya adalah titik di sini. Ini adalah 1/3, 2/3, jadi di sini X1 itu 1/3 dan X2-nya adalah 2/3. Itu adalah solusinya. Ini solusinya, atau bisa ditulisnya, tadi vektornya adalah X bar, itu adalah bisa kita tulis sebagai 1/3 2/3. Atau X bar sama dengan 1/3 2/3. Gitu ya. Ini solusinya. Kalau di sini solusinya ada tak hingga, karena yang memenuhi X1 ditambah X2 sama dengan 1 dan 2X1 ditambah 2X2 sama dengan 2 adalah semua titik di sini. Dan titiknya ada tak hingga. Jadi ini ada tak hingga solusi, ini ada satu solusi. Lalu di sini tidak ada yang pertemuan antara dua garis. Jadi tidak ada suatu titik yang memenuhi dua-duanya. Jadi di sini 0 solusi. Jadi suatu persamaan linear kemungkinannya adalah ada tepat satu solusi, ada tak hingga buah solusi, atau tidak ada solusi. Dan kalau misalnya homogen, kalau persamaan homogen itu pasti melalui 0,0. Jadi kalau gambar homogen tidak ada di sini. Jadi kalau solusinya persamaannya homogen, dia pasti garis yang terjadi itu melewati 0,0. Jadi hanya mungkin terjadi seperti ini, atau terjadi seperti ini dan ini. Ya, jadi kalau homogen, kenapa selalu melalui 0,0? Karena 0,0 pasti memenuhi ya. Pasti memenuhi kalau misalnya ini 0, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, pasti memenuhi persamaan ini. Jadi, kedua garis lurus yang merupakan persamaan dari homogen, persamaan yang homogen pasti melalui 0,0. Jadi kemungkinan gambarnya cuma seperti ini atau seperti ini. Di sini ada tak hingga solusi dan di sini ada satu solusi. Jadi kalau persamaannya homogen, dia tidak mungkin punya 0 solusi. Satu atau tak hingga. Lalu sama kalau misalnya ada 3 variabel, nanti bisa jadi dimensi 3, jadi bidang. Nah itu penggambaran saja. Tentu saja kalau misalnya unknown-nya lebih dari 3, kita sudah tidak bisa menggambar dimensinya. Tapi ini cuma sebagai bayangan. Nah, kita bisa mencari solusi SPL dengan eliminasi Gauss dan substitusi balik. Jadi, pertama kita eliminasi Gauss dulu, sampai bentuknya adalah segitiga atas. Seperti ini. Kalau misalnya sudah menjadi segitiga atas, kita bisa melakukan substitusi balik. Jadi contohnya, kita sudah menjadi segitiga atas. Segitiga atas artinya di sini 2, 0, 5, 13 ya. Nah, A-nya sudah segitiga atas. Tapi kalau misalnya dia bentuknya, jadi yang dimaksud segitiga atas itu A-nya doang. Tapi kalau misalnya kita menuliskannya dalam bentuk augmented, nah ini sebenarnya bukan segitiga atas, tapi kita bisa tarik sebelah sini, meskipun dia bukan diagonal utama. Nah, yang di bawah garis ini semuanya sudah harus 0. Ya. Jadi tujuannya ke bentuk seperti ini. Yang di bawah garis ini, garis dari A11 sampai ke bawah itu, di bawah sini semuanya 0. Itu tujuannya. Karena kalau itu sudah terjadi, bisa dilakukan substitusi balik seperti ini. Kita berangkat dari bawah,
13x2 sama dengan min 26, kita bisa menemukan x2-nya min 2. Lalu kalau x2-nya min 2, kita bisa masukkan x2-nya ke sini. Jadi x1-nya bisa ketemu. Ini menjadi 6. Nah, ini disebut substitusi balik atau back substitution. Contohnya di sini. Nah, yang akan kita lakukan adalah mengeliminasi yang di bawah sini. Nah, ini kita akan ubah menjadi 0. Nah, kita bisa melakukan eliminasi yang zaman dulu ya. Kita buat baris 2 ini ditambahkan dengan 2 kali baris 1, biar min 4 ditambahkan dengan 2 kali 2 menjadi 0. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalau di buku Prezik penulisannya seperti itu. Dia pertama menuliskannya seperti ini, 2, 5, 2, min 4, 3, min 2, min 30. Lalu seperti ini ditulisnya. Row 2 ditambah 2 row 1. Misalnya seperti itu. Lalu di sini hasilnya 2, 5, 0, 13, 2, min 2, 6. Gitu ya. Nah, lalu di sebelah sini ini adalah persamaan baru yang didapat dari matriks sebelah kanannya. Nah, jadi nanti tadi kita sudah belajar dari sini, kita bisa menemukan dengan substitusi balik, yaitu x2-nya min 2 dan x1-nya 6. Lalu, ini contoh dari jaringan listrik, jadi ini gambarnya. Di sini ada I1, I2, dan I3 yang akan kita cari. Lalu, kita bisa punya persamaan di node P di sini. Nodus P dia I1-nya masuk jadi positif, I2-nya keluar jadi negatif, dan I3-nya masuk jadi positif. Lalu kalau dilihat dari Q, ini min I1 tambah I2 dikurangi I3. Lalu ada di right loop sini ya. Dia 10, ini 10 kali I2-nya mana ya? Nah, maksudnya 10 yang di sini, 10 dikali I2, lalu ditambah yang I3-nya adalah 10 ditambah 15 jadi 25. Lalu di left loop sini, dia I1-nya dikalikan dengan 20, lalu I2-nya dikalikan dengan 10. Hasilnya 80, yang di sini hasilnya 90. Gitu. Jadi dari sirkuit ini kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini SPL. Yaitu dengan I1-nya di sini jadi X1, lalu I2-nya jadi X2 dan I3-nya jadi X3. Jadi di sini adalah SPL dengan 4 buah persamaan dan 3 buah unknown. Lalu eliminasi Gauss-nya. Jadi di buku ini suatu baris yang kita melihatnya dari kolom 1 dulu biasanya, kolom 1 kalau misalnya kita lihat kolom 1 baris 1. Nah, di sini sudah tidak 0, jadi dia sudah bisa menjadi baris yang pivot atau baris yang acuan. Kalau misalnya dia di sini 0, kita bisa tukar baris sehingga kita mencari baris yang bagian paling kirinya ini tidak 0 untuk menjadi baris pertama. Di sini sudah tidak 0, jadi kita bisa buat dia menjadi acuan. Kalau acuan berarti dia disebut pivot pertama di sini karena kita baru melakukannya 1 kali. Lalu tujuannya adalah mengeliminasi di bawahnya, semuanya eliminasi dengan ditambahkan dengan baris pertama dikalikan dengan skalar. Jadi contohnya di sini min 1, dia biar jadi 0 ditambahkan 1 kali dari baris pertama. Lalu di sini 0, dia sudah 0. Biarkan, kalau yang di sini harus ditambah dengan minus 20 kali baris pertama gitu ya. Jadi di sini penulisannya seperti ini, augmented matrixnya sebelah kiri, equationnya sebelah kanan. Nah, ini dari yang pertama ini, yang tadi row 2-nya ditambah dengan row 1,
row 4-nya dikurangi 20 row 1. Hasilnya seperti ini. Ini dihasilkan seperti ini. Kalau penulisannya kita bisa seperti Ali saja. Jadi dari sini, dari matriks ini, matriks augmented ini, kita bisa seperti Ali kita tulis seperti ini dengan B2 ditambah dengan B1, atau kalau mau bahasa Inggris pakai row 2 ditambah dengan row 1, lalu row 4 dikurangi 20 row 1, dan hasilnya adalah ini. Kalau di buku ini penjelasannya malah ada di sebelah kanan gitu ya. Ini adalah matriks yang baru setelah dilakukan OBE sekali. Lalu ini equation yang dihasilkan dari augmented ini. Lalu kita sudah selesai kolom pertama, sekarang kita lihat kolom kedua. Kolom kedua kita berangkatnya cuma dari baris kedua. Baris pertama sudah selesai. Oh maaf, tadi salah. Di sini pivotnya itu ternyata bilangannya. Jadi pivot 1 artinya satunya yang menjadi acuan. Di sini yang menjadi acuan adalah 10. Jadi pivot 10. Lalu kita ingin menghilangkan semua yang di bawah sini, tapi karena di sini sudah 0. Oh ya, semua baris yang 0, baris yang ini kita taruh di paling bawah. Jadi nyampe di sini. Lalu kita tinggal menghilangkan 30 ini. 30 ini dengan row 3-nya, karena pivotnya adalah 10, row 3-nya dikurangi 3 kali row 2. Jadi di sini menjadi hilang, jadi 0. Lalu matriks augmentednya seperti ini. Persamaannya seperti ini. Jadi persamaannya berubah-ubah, tetapi karena yang kita lakukan hanya OBE, maka semua persamaan yang semua sistem yang berbeda ini sistem SPL yang ini, SPL 1, lalu ini ada SPL 2, ini SPL 3, ini SPL 4. Karena kita hanya melakukan OBE, semua SPL ini memiliki solusi yang sama. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusi balik. Substitusi baliknya kita dari sini. Jadi X3 kita ketemu di sini 2 ampere, lalu X2-nya, X3-nya dari 2 ampere dimasukkan ke sini, maka X3-nya ketemu, I2-nya ketemu, X2-nya ketemu yaitu 4. Lalu kita sudah punya X1 dan X2 dan X3, kita masukkan ke sini, X1-nya ketemu, jadi I1 adalah 2 ampere. Seperti itu. Nah, yang kita lakukan tadi itu sebenarnya adalah operasi baris elementer yang kita sudah kenal di ALE. Kita bisa menukar baris, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain seperti tadi, misalnya row 4 dikurangi dengan 20 row 1 gitu ya. Jadi ini ditambahkan ini bisa dikurangkan juga karena ini sama saja dengan R4 ditambah min 20 R1 ya. Kita juga bisa mengalihkan suatu baris dengan konstanta asal konstantanya tidak 0. Lalu, tadi kita sudah melakukan yang pertama dan kedua, contoh yang tadi. Kita belum pernah mengalihkan suatu baris dengan konstanta. Lalu, SPL disebut ekivalen baris ya. Jadi di sini ada SPL S1, SPL S2, mereka disebut ekivalen baris jika hanya melakukan sebanyak berhingga OBE. Jadi yang tadi yang saya kasih nama ini SPL S4, SPL S3, SPL S2, dan SPL S1. Mereka semua berempat ini adalah ekivalen baris. Karena kita bisa mendapatkan dari SPL S1 ke SPL S2, SPL S3, SPL S4 dengan OBE sebanyak berhingga kali. Lalu karena mereka semua ekivalen baris, mereka memiliki himpunan solusi yang sama. Jadi OBE ini tidak mengubah solusi. Lalu kita bisa lihat tadi kita punya solusi tunggal, yaitu solusinya adalah X 2, 2, 2, 2, 4 ya.
Ini X1, X2, X3. Lalu kita lihat contoh yang tidak hingga solusi dan nol solusi. Ini kalau misalnya SPL ini contohnya tak hingga solusi, dia ada 3 persamaan dan ada 4 unknown. Jadi seperti ini augmentednya. Lalu kita eliminasi X1 dan X2-nya, ini menjadi 0 di sini. Lalu di sini juga bisa menjadi nanti ada baris 0. Ya, sekarang waktu kita tarik ke sini, nah dia sudah 0 semua di bawah sini. Lalu substitusi baliknya kita berangkat kita dari sini. Nah, tapi di sini kita lihat dari yang terakhir ini 1,1 X2 ditambah 1,1 X3 dikurangi 4,4 X4 sama dengan 1,1, itu hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi kita bisa pindah ruas, nanti X3 dan X4-nya pindah ke sini dan semuanya dibagi dengan 1,1 menghasilkan seperti ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan X3 dan X4-nya bebas berapapun, ya. Jadi ada tak hingga buah nilai X3 dan X4 yang memenuhi. Nah, tetapi kalau misalnya X3 dan X4 sudah terpilih, X2-nya mau tidak mau harus sama dengan 1 dikurangi X3 ditambah X4. Gitu ya. Jadi, nanti X2-nya tunggal, X1-nya nanti juga tunggal. Kita masukkan dari sini. Karena X2-nya tunggal, X1-nya juga tunggal. Dan X3 dan X4-nya ada tak hingga buah. Jadi, di sini ada tak hingga buah solusi. Kita bisa pakai parameter untuk tak hingga solusi. Jadi, yang merupakan variabel bebas kita buat T1, T2 dan seterusnya. Contohnya di sini adalah X3-nya T1 dan X4-nya T2, maka X2-nya adalah 1 min T1 plus T2 dan X1-nya adalah 2 min T2. Ya, jadi nanti solusinya ini mungkin bisa lebih gampang pakai kolom 2 min T2 T1 T2 dengan T1 T2 bilangan real apapun. Nah, seperti ini ya penulisannya. Lalu ini ada contoh yang tidak ada solusi. Contohnya di sini ada 3 buah persamaan dan 3 buah unknown. Setelah kita lakukan OBE, kita menemukan ini. Baris 000, tapi sebelah kanannya 12. Ini artinya persamaannya adalah 0 sama dengan 12. Ini kan tidak mungkin terpenuhi. Tidak mungkin terpenuhi oleh X1, X2, X3 berapapun.
karena 0 sama dengan 12 tidak mungkin terpenuhi oleh X1, X2, X3 berapapun, maka SPL ini tidak punya solusi. Nah, ada yang disebut bentuk eselon baris. Ini adalah akhir dari eliminasi Gauss, bentuknya adalah eselon baris. Jadi seperti tadi, kalau kita tarik dari sini, di bawah ini semuanya 0. Ini juga, di bawah ini semuanya 0. Nah, itu adalah eselon baris. Seperti ini bentuknya. Jadi yang di sini semua barisnya 0. Yang biru ini semua adalah 0. Ini bentuk dari yang terakhir, dari A tadinya bentuknya adalah AB. Ini augmented matrixnya. Setelah OBE nanti menjadi RF. Nah, seperti ini. Isinya berarti R11 sampai R. Oh iya, di sini mungkin agak bingung karena ada di sini hurufnya R juga ya di sini. Jadi R yang tebal ini adalah row-nya, bilangannya, bilangan dari entry-entry dari R. Ini adalah R JK. Nanti di sini waktu ditarik dia berhenti sampai sini RR. Nah, yang R ini bilangannya. Mungkin seharusnya memakai huruf yang lain saja, tidak pakai R. Kita ikuti saja dulu. Jadi nanti yang kita lihat adalah nilai R dari sini. R kecil yang ini. Ini cuma variabel, yang R tebal ini cuma variabel. Yang kita lihat adalah nilai R kecil yang buat menjadi indeks. Jadi ada sifatnya seperti ini. 0 solusi saat, jadi di sini ada N buah kolom, ada M buah baris. Jadi ada M persamaan dengan N unknown. Lalu kita lihat nilai N, M, dan R. Kalau misalnya 0 solusi, itu saat R-nya kurang dari M, tetapi salah satu dari FR plus 1 sampai FM tidak 0. Jadi saat terjadi R-nya kurang dari M, tetapi salah satu dari sini, FR plus 1 sampai FM, itu ada yang tidak 0, maka langsung tidak ada solusi. Lalu, kapan ada saat 0 solusi hanya saat seperti ini, jika R sama dengan M, atau R kurang dari M, tetapi semuanya 0, nih FR plus 1 sampai FM semuanya 0, maka pasti ada solusi. Nah, solusinya bisa tunggal, bisa tak hingga. Kalau tunggal itu saat R sama dengan N. Jadi saat sudah menjadi eselon baris ini, R-nya sama dengan N. Jadi ini habis. Jadi bentuknya nanti menjadi menjadi seperti ini. Jadi ini bentuknya 1 min 1 ini aja. Kita lihat. Nah, saat dia, jadi ini adalah baris yang 0. Kita lihat yang di atas ini saat dia segitiga sempurna. Jadi ini dia adalah R-nya sama dengan N. Jadi terjadi segitiga sempurna, artinya kalau R sama dengan N, maka di sini ini bukan panjang seperti ini, tapi cuma ada 1. Jadi yang baris terakhir yang tidak 0 ini, dia cuma 1. Cuma R